sini bahwa di dalam hidup kami pun sebagai seorang biarawan, rohaniwan, punya hal-hal yang tidak nyaman. Punya hal-hal yang membuat kita jengkel. Ini bukan curhat, sharing. Sharing penderitaan saya. Saya tinggal dengan 3 romo. Kami tuh makan catering. Dan catering itu kalau makannya jam 12.30 kan siang, makan jam setengah 1. Jam 9 sudah datang makanannya. Makan malam jam 7, jam 5 sudah ada makanannya. Jadi pas dimakan, dingin tuh ya, dingin. 2 romo saya, teman saya itu, mereka romo-romo rendah hati. Nerimo, dingin pun dimakan. Gitu. Saya enggak biasa, saya biasa ngangetin. Saya angetin, baru dimakan. Oh, enak, itu enak kalau anget. Gitu ya. Saya ngangetin, saya beri contoh. Saya buat itu 2 minggu, saya angetin. Minggu berikutnya saya tidak ngangetin. Dan mereka pun tidak mau ngangetin. Tapi kan saya pengikut Yesus, kalahkan dengan kebaikan. Ya sudah, ngangetin terus saya. 3 bulan saya angetin terus, 3 bulan. Kalau tadi kan cuma 2 minggu, sekarang 3 bulan saya angetin. Haleluya. Bulan keempat terjadi perubahan. Mereka tetap tidak mau mengangetin. Tapi teman saya komentar yang satu, kok kalau kamu ada di rumah itu enak ya, makanan yang dimakan tuh enak ya, anget. Enak kalau ada kamu. Oh, syukur. Walaupun tidak mau menganget, ya syukur, enggak apa-apa. Dan saya kalau pergi itu, saya bawa oleh-oleh untuk mereka. Biar mereka senang. Sehingga kalau saya pergi kemana-mana, mereka tidak berat memberi izin. Karena tahu pulangnya bawa oleh-oleh, yes. Saya bawa oleh-oleh. Saya diajar oleh ibu saya. Saya pernah itu, kan satu biara itu kami tinggal di biara 8 pastur. Lalu saya habis ngasih seminar. Saya pas seminar saya biasanya nggak makan banyak karena takut kembung. Pas seminar itu diberi makan bakso Malang. Enak tuh bakso Malang. Tapi saya nggak makan. Selesainya malam. Lalu panitianya ngomong, Romo dibawa ya. Oh, nggak mau Bu kalau cuma 1. Kan teman saya banyak. Berapa? 8. Waduh. Pakai temen ya Romo. Terus saya ngomong, kalau mau ngasih, kalau enggak, kata saya itu. Lalu mereka itu ngasih 8 porsi bakso Malang. Dan saya waktu itu naik motor. Saya masukin ke rangsel saya. Sampai blonyoh belakangku ini. Sampai biara, teman-teman saya jam 10 sudah masuk kamar semuanya. Rekreasi jam 9 sampai jam setengah 10. 10 itu udah tutup, sudah pada ke kamar. Saya gedorin kamarnya. Woi, bakso Malang. Woi, bakso Malang. Bakso Malang. Apa kok? Bakso Malang. Keluar kabeh. Coba saya kedorinya. Rosario. Raono sing metu. Jadi indahnya waktu di biara itu saya kemana-mana selalu bawa oleh-oleh, mereka senang. Dan mereka kalau kemana-mana tidak pernah bawa oleh-oleh. Haleluya kata saya itu. Jadi ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak bisa menuntut orang yang tidak punya kebiasaan seperti itu. Saya punya kebiasaan seperti ini, ya tidak apa-apa. Tidak boleh saya meminta, kamu nanti seperti saya ya. Tidak bisa. Jadi pengudusan itu bukan memaksa pasangan berubah supaya seperti yang saya mau. Tidak bisa. Tidak bisa. Suatu hari seorang ibu berdoa terus bertahun-tahun, akhirnya jengkel dengan Tuhan. Datanglah pada saya. Biasakan ibu-ibu, aku cuma mendengarkan.
Romo, saya sudah jengkel, sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Kenapa ibu? Saya sudah berdoa sekian tahun supaya suami saya bertobat, pindah agamanya menjadi Katolik. Dia Buddha, Romo. Saya berdoa, Tuhan ubah iman. Supaya kita satu iman, satu gereja, enak rasanya. Sampai sekarang tidak didengarkan. Saya sudah berdoa 5 tahun, Romo. Lalu saya berkata, Bu, ubah doa ibu. Ubah. Jangan minta supaya suami berubah imannya. Minta supaya ibu bisa menerima suami ibu. Dan lihat bahwa banyak kebaikan, walaupun suami ibu Buddha, banyak kebaikan yang dibuat oleh suami ibu. Bersyukurlah. Ibu itu ngedengerin saya. 1 bulan kemudian datang dengan wajah yang sukacita. Gimana, Bu? Romo, syukur pada Allah. Akhirnya suami saya tetap Buddha, Romo. Dia rajin baca parita. Aneh baca parita ya kalau orang Buddha itu. Baca parita, rajin. Dia baik sekali, Romo. Dia penuh perhatian, dia sayang. Bahkan kalau saya tidur lupa berdoa, suami saya yang bangun. Kamu doa, jangan lupa. Bahkan jam 3 pagi jam 3 siang sedang istirahat, kamu katanya mau doa kerahiman. Ayo doa jam 3. Itu suami saya yang Buddha yang ngingetin, Romo. Ya syukur pada Allah toh, Bu. Tidak perlu harus sama. Tapi dengan demikian ibu bisa melihat apa? Kebahagiaan, keindahan di dalam perbedaan. Ini kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan berarti saya mau hidup dalam kekudusan. Maka apa? Saya akan di gereja terus. Buat tenda di gereja. Nah, bukan seperti itu. Kekudusan adalah apa? Pada saat Anda tetap menyajikan dengan suami, tersenyum walaupun berat senyumnya. Walaupun berat senyumnya. Walaupun suami jengkelin, Anda tetap melayani. Itu kekudusan.